Dalam kunjungan kerjanya ke Berlin, Sandiaga Uno menyempatkan diri untuk menyapa pelaku usaha kuliner Indonesia di Berlin. Didampingi Duta Besar Indonesia untuk Republik Federal Jerman, Arif Hafaz Ogroseno, Sandiaga berkunjung ke restoran Nusantara dan menyantap beraneka kuliner khas Nusantara, di antaranya rendang, soto ayam, hingga pecel ayam. Berlokasi di ibu kota Republik Federal Jerman, restoran Nusantara telah merepresentasikan Indonesia. Restoran Nusantara ini yang dikelola oleh Pak Bram menjadi mitra dari program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Spice Up the World. Dan ini bagian daripada jajaran 4.000 restoran Indonesia yang akan kita kembangkan untuk mempromosikan kuliner kita. Program Indonesia Spice Up the World menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat luar negeri terhadap makanan khas Indonesia yang tak kalah nikmat dibanding dengan makanan negara lain. Tim Liputan iNews. Pemirsa, ratusan pengunjung mal berebut tumpeng dalam Festival Nasi Krawu di Gresik, Jawa Timur. Acara ini digelar sebagai wujud syukur karena kuliner khas Gresik ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemenristek. Ratusan pengunjung mal ini rela berdesak-desakan demi mendapatkan bungkusan nasi krawu di acara Festival Kuliner Gresik yang diselenggarakan di sebuah mal. Aksi rebutan tumpeng nasi krawu ini menandai puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 sekaligus sebagai ungkapan syukur karena kuliner khas Gresik ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kemenristek. Pengunjung mal yang didominasi oleh kelompok UMKM ini rela berdesakan berebut bungkusan nasi krawu karena khawatir tidak kebagian. Tahu, rebutan. Gimana perasaan? Kalau maju nggak dapat. Hah? Nggak dapat. Oh, kalau nggak maju nggak dapat? Tapi yang stoknya nggak kurang. Hah? Stoknya kurang. Oh, stoknya kurang. Tumpeng berisi 1.000 bungkus nasi krawu ini sekaligus menjadi kado wartawan Gresik di hari ulang tahun Kota Gresik ke-536 dan Pemkab Gresik ke-49. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Nyepi yang jatuh 22 Maret 2023 mendatang, ratusan umat Hindu di Jakarta menggelar pawai ogoh-ogoh dan karnaval seni budaya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pawai dimaksudkan untuk mensucikan lingkungan dari segala bentuk unsur negatif. Ratusan umat Hindu di Jakarta Minggu pagi tumpah ruah di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Membawa berbagai atribut dan patung berukuran raksasa, para peserta aksi yang tergabung dalam komunitas Sukaduka Hindu Dharma Jakarta melakukan pawai ogoh-ogoh dari bundaran Patung Kuda menuju bundaran Hotel Indonesia. Pawai ogoh-ogoh sekaligus karnaval seni dan budaya sengaja digelar umat Hindu untuk menyambut datangnya Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 22 Maret 2023 mendatang. Pawai dimaksudkan untuk mengusir segala bentuk roh jahat serta mensucikan lingkungan dari unsur-unsur negatif. Setelah diarak, patung ogoh-ogoh kemudian dibakar sebagai pemurnian diri. Pemirsa, puluhan rumah semi permanen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan ludes terbakar. Diduga api muncul dari salah satu rumah yang lupa mematikan kompor. Kobaran api dengan cepat menghanguskan puluhan rumah semi permanen yang berada di kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sejumlah warga yang melihat api membesar berupaya memberitahu penghuni rumah untuk menyelamatkan diri. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Akibatnya 30 rumah semi permanen ludes dilalap si jago merah. Sementara api diduga berasal dari sebuah kompor dari salah satu rumah yang terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Terbakarnya perumahan penduduk, cuman dia semi permanen, jadi bahannya sudah terbakar. Hanya rumah penduduk saja, apakah ada kios-kios yang terbakar, Pak? Enggak, ini rumah penduduk kayak kos-kosan gitu, jadi sedikit area yang terbakarnya, tapi 30 rumah yang di data sementara ya. Dugaan sementaranya apa sih, Pak? Dugaan sementara belum kita masuk ke sana. Jadi nanti kita koordinasi dengan Polsek.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko berduka. Kusni Harningsih, istri Muldoko, tutup usia Minggu pagi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa. Suasana duka menyelimuti kediaman Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko di Jalan Terusan Lembang nomor 54 Menteng, Jakarta Pusat. Istri Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto pada Minggu pagi. Kusni Harningsih meninggal pada usia 63 tahun. Beragam karangan bunga duka cita juga telah memenuhi sepanjang jalan menuju rumah duka. Sejumlah kerabat, kolega, dan pejabat datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir untuk bertakziah ke rumah duka. Beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Demikian. Jenazah almarhumah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan, Banten. Pekan lalu, Muldoko juga kehilangan ibu mertuanya dan telah dimakamkan di TPU Sumber Gedang, Pasuruan, Jawa Timur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.